Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pangarsa Ketua DKM Masjid As-Sakinah anu ku pribados dipihormat Pak Ustadz Junaid, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hareudang oge aya di pangaosan daramang itu. Alhamdulillah. Paling tidak satu hal yang saya suka saat ini kita bisa berkumpul lagi, bersyukur ngariung deui di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian lama agak terganggu dengan kekhawatiran demi kekhawatiran, ayeuna mah Ahmad Sakir yakin bahwa hidup dengan ujiannya biasa. Ibu diuji sering? Bapak, kamu remennya tinggal poe diuji ku si ibu tuh. Ibu juga tiap hari diuji ku si bapak teh. Sama aja semua orang terbiasa dengan ujian. Cuma memang kemarin itu seperti aneh menghadapi ujian sehingga orang tuh banyak yang menghindar dari ujian. Padahal ujian mah nggak usah dihindari. Karena kalau kita bertafakur lebih dalam, siapa yang berani menghadapi ujian dengan baik, maka prestasi hidupnya juga akan naik. Apakah ketika ujian dan keinginan terpenuhi ujiannya selesai? Enggak kan? Ibu kapungkur nuju gadis hoyong gaduh caroge, betul enggak? Bapak nuju bujangan hoyong gaduh, dah dilaksanakeun ku Allah dibere we lalaki. Keun teu patik sesuai jeung kahayang ge paksakeun. Sama kita juga ya Pak ya, dulu Pak Allah tadi suruh berkunjung, didekatkan dengan perempuan, akhirnya jadi pasangan suami istri. Apakah serta-merta ketika jodoh terkabul ujiannya selesai? Enggak, da jelema malamun teu daek kawin ditanyakeun bade iraha atuh nikah. Enggeus kawin ditanyakeun deui rek iraha boga budak kan itu. Enggeus teh boga budak, imah ngontrak keneh mani ngontrak wae, budak geus loba, imah ngontrak keneh. Terus masalahnya seperti itu. Punya rumah, anak nambahan, make motor unggal poe, cik atuh mikir meuli mobil sia teh. Udah teh beli mobil ditanyakeun eta meunang ngajuk kes. Hidup itu seperti itu, Pak. Selalu masalahnya akan ada. Makanya orang-orang Islam mah komo ahli masjid juga dah nyantai aja lah, tenang aja, dah udah biasa. Dulu ketika kita belum ada komplek tapi masjid can aya pan pikiraneun ya Bu ya. Apakah ketika masjid sudah terbangun kudu dipikiran? Wah udah sukses orang As-Sakinah ngadamel masjid, selesai sampai di situ? Henteu. Butuh pangeusina. Butuh makmur, untuk makmur teh butuh manajerial. Kudu aya pengurus, kudu aya naon. Hidup tuh kayak gitu, makanya hidup ini ibadah. Illa liya'budun. Pantas kalau hidup ini semuanya diorientasikan ibadah. Nah artinya begini, di hidup ini ada kebebasan. Nanti kita masuk ke wilayah maulid. Kenapa maulid penting? Kenapa akhlak Nabi jadi penting? Kan di dalam hadis kita dengar ya, nanti umatku terbelah menjadi 73 golongan, kecuali satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Saya mau tanya ke ibu, ahli sunnah mesti masuk surga enggak? Nah ngulang. Ahli sunnah ini mesti masuk surga enggak? Insya meniragu. Tiga nama taranyuna. Pak Kasban, ari ahli sunnah teu kumaha sih? Ma'ana alaihi washabi, orang yang disiplin mengikuti kebiasaanku dan kebiasaan turun-temurun sahabatku.
Pertanyaannya seberapa disiplin kita ngejalanin sunnah. Tahajud keur aya masalah hungkul. Duha lamun keur teu boga duit. Puasa Senin Kemis lamun keur galau tah. Kalau hidup lagi senang-senang mah Senin botram. Rebo nyeblak. Kemis botram deui kan gitu. Kayaknya kita nggak pernah ada masalah. Akhirnya sunnah kita tergantung kepada persoalan yang kita hadapi. Makanya bukan sunnahnya yang tidak menyebabkan orang masuk surga. Kita ini termasuk ahli sunnah tidak, kan gitu. Sementara sunnah itu kan menimbulkan kontroversi, tidak semua orang sepakat. Ada orang misalnya di dia misalnya subuh ya, ada yang suka kunut dan tidak, itu sunnah bukan? Sunnah ya? Cek nu resep, cek nu tara bid'ah ya. Pasea atau nu tara jeung nu osok. Makanya kata Rasulullah nggak penting suka dan tidak suka karena sunnah itu pilihan. Lagi banyak masalah seperti ujian kemarin ya kunut lah, Allahumma adfa'annal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wasyaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Tiap subuh, lohor, asar, maghrib silahkan baca supaya kita ini terhindar dari soal-soal kayak gitu. Tetapi kalau tidak suka ya jangan nyinyir juga kepada orang yang suka. Maka muncul yang kedua, ahlul jamaah. Rek beda, rek itu, rek ieu nu penting mah berkumpul, silaturahmi. Makanya orang boleh beda tapi kebersamaan nggak boleh retak. Di sini itu kan ratusan, bahkan mungkin meureun rada ratusan kepala ya. Dari satu rumah kali 5 we gitu. Berarti sekian tong boro-boro mikiran penduduk sa RW, Ibu, penduduk sa rumah we. Pan eusi mastakana teh benten-benten. Keinginannya juga beda-beda. Nah, makanya Rasulullah bilang, sudah kebayang nanti kalau misalnya di zaman nanti akan terjadi yang namanya perbedaan, al-ikhtilafu ummati, ikhtilafnya boleh jadikan rahmat. Apa rahmatnya? Jadi ahlul jamaah. Karena ini nanti mulai rupa-rupa dan itu sudahnya harusnya udah nggak musim. Contoh, ini bulan apa ini? Islamnya. Anu nyebut mulud, anu nyebut Rabiul jatuh nama ayeuna teh poe naon? Sabtu-sabtu kene. Apa yang masalah? Mau disebut Rabiul Awal, mau disebut mulud, mau disebut Oktober, hari ini sama. Harinya apa? Cugan cek menyebut mulud mah Jumat ayeuna teh. Atau ini teh Ahad, enggak? Sama aja. Terus bedanya antara hari Ahad dengan hari Senin apa? Sama, hari Senin kayak gini. Beda meureun Senin mah digawe, hari Ahad nguseup, itu aja. Jumlah waktunya sama 24 jam. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah yang disebut ahlul jamaah. Maka boleh beristihad mah suka-suka asal ada ilmunya. Orang berpendapat seperti itu. Sama orang mencintai Rasulullah, cek ahli sholawatan bahwa cara mencintai Rasulullah itu harus banyak membaca, cek ahli sholawat. Cek ahli hadis lain lagi, pelajari hadisnya, amalkan isinya, cek ahli hadis. Cek kori lain deui. Kumaha sing seueur maos al? Karena dengan membaca Al-Quran itu sama dengan mengurai, mengungkap kepribadian Rasulullah. Cek kiai, HB, haji lah. Jelas. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, nih cara kita menghadapi era sekarang. Jadi perkara syiar agama adalah perkara bagaimana ruang kita berpikir itu jauh lebih terbuka, walaupun kita tidak mampu melampaui keterbukaan Allah atas Rahman Rahim. Karena goal set daripada diutusnya Rasulullah SAW, ibu baca sajalah nanti surah Ad-Duha di rumah. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula.
Rasulullah itu dulu dianggap bahkan ini menjadi senjata bagi orang kafir yang tidak mencintai beliau sebagai alasan untuk tidak mengikuti beliau. Kenapa? Karena masa kecil beliau itu seolah-olah ditinggalkan Allah. Begitu dikandung ibunya, 4 bulan dalam kandungan ibunya, ayahanda tercintanya wafat. Kemudian di usia berapa tahun? 4 apa 6? Bapaknya meninggal, ibunya 6 tahun, lagi lucu-lucunya, lagi butuh-butuh bimbingannya, pada diantar ke TK, mun ayeuna mah ibuna pupus, yatim piatu di usia 6 tahun, diurus ku pamannya, ku emangna ku akina, kakek usia 8 tahun akina, pupus satu persatu anggota keluarga terdekat wafat. Di usia 12 tahun, ngaranna ge cicing di batur. Ini gambaran kasupan bahwa pemimpin itu tidak banyak yang lahir dari keluarga ningrat, dan kalau pemimpin lahir dari keluarga ningrat itu nggak peka terhadap penderitaan rakyat. Makanya kata Allah, aku nih bukan jauh, ya bukan jauh dari engkau, tetapi sesungguhnya aku ini mendidik lah gitu ya, mendidik kamu seperti ini gitu. Karena kamu disiapkan nanti akan menghadapi rakyat yang memang pribadi dan kehidupannya berbeda-beda. Sehingga nanti akan, kalau dia nanti jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jauhnya jadi presiden, dia akan tahu bagaimana menyikapi masyarakatnya. Oh begini nih susahnya kebanyakan orang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala teh bujeng-bujeng keheul ka Kangjeng Rasulullah teh. Yang ada mah justru ini tahapan untuk mendewasakan Rasulullah. Nah Allah ngedidik kita juga dulu agak pernah susah ya, yang usah nangis. Da episode susah mah sebentar. Da janji Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Oh, makanya kata Allah di situ sikap kemandirian. Fala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri dengan Allah, komunikasinya jalan secara pribadi dengan Allah, sehingga fatardo, apa yang Allah berikan kepada kita bukan hanya berujung kepuasan, tetapi ujungnya keberkahan. Makanya yang ada kata Allah, kepuasannya itu juga terbatas. Yang paling penting di atas segalanya adalah fatardo. Ibu punya suami, Allah ridho nggak tuh? Ibu, bapak punya istri, Allah ridho nggak tuh? Allah kasih anak di rumah tangga kita, Allah ridho nggak tuh? Kalau sudah ridho, apa beban? Makanya ukuran hidup mah jangan mengukur kemampuan kita, dan nggak akan pernah bisa sampai. Ini ibu, makanya kata Allah, kalau hidup pengen nyaman, walal akhiratu khairul laka minal, orientasikan ke situ, bahwa nggak ada yang lebih penting kita persiapkan kecuali persiapan panjang menghadapi akhirat. Terus kalau hidup sudah sukses bagaimana? Nanti apa yang akan terjadi? Nah ini kehidupan dunia. Makanya kata Allah, kalau nanti kamu sudah sukses, harta sudah cukup, kehormatan sudah di atas, di pandangan orang lain sudah dianggap berhasil, alam yazid kayak timang fa'awa, sing ingat ka Purwadaksi ti kurang Sundana bahwa kamari teh anjeun ge anak yatim. Pada waktu itu Allah menemui kamu, mendapati kamu, menghendaki kamu menjadi anak yatim. Wa wajadaka dhallan fahada, sempat bingung, bukan sesat ya. Rasul tuh dulunya yatim, orang susah. Tiba-tiba diangkat jadi apa? Jadi nabi, kan kaget Pak. Dulu teh orang kecil, cuma OB lah di kantornya juga. Tiba-tiba diangkat jadi direktur, kira-kira ngehulang nggak? Ya ngehulang dulu. Rasul juga begitu, lahir dari keluarga yatim, hidupnya nggak bagus-bagus banget, sempat jadi penggembala, hidup juga pernah jadi pembantu dari istrinya gitu, pekerja sama. Tiba-tiba diangkat jadi nabi nih, kan ngehulang Rasulullah. Nah ketika dolan di situ pahada, maka Allah memberikan petunjuk, sudah, supaya kamu nggak bingung, masuk ke gua Hira, turun wes surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
supaya kamu ketika diangkat jadi nabi dan tidak bingung menjalankan misi kenabian, baca Al-Quran. Di situ ilmunya. Jadi kalau ibu dipasihan HP mahal, supaya nggak bingung cara menggunakannya, buka buku petunjuk penggunaannya. Kan tulisannya huruf Cina kabeh, jadi tengah reti deui wae. Lain petunjuk teh. Ngan eta tulisan mana atuh? Sama kayak kita baca Al-Quran, bukan gak dikasih petunjuk, hidup ini cuman bahasa Arab kabeh. Sakalina maca kudu jeung hartina lila ya. Fahada. Nah fahadanya itu al-alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah kalau sudah dibaca buku pintarnya, dulu diketemukan susah, dulu diketemukan yatim, wa wajadaka ailang fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Perubahannya cepat banget Pak. Susah, senang. Sedikit, banyak, kan gitu. Orang mas susah, 20 tahun kakarek papanggih senang. Sautik, lila kakarek papanggih jeung naon. Eta ge teu jadi. Sing horeng teh aya warisan bejana hungkul dan batur tandeuh nama. Kita mah kayak Rasul enggak. Yatim senang. Jadi orang yang bisa dituakan. Miskin kaya. Makanya sebelum berumah tangga saja Rasulullah udah jadi orang kaya. Bagaimana enggak? Yang tadinya penggembala bukan jadi penggembala lagi, berani memberikan mahar 100 ekor unta kepada calon istrinya. Luar biasa. Fa'ammal yatima, makanya nanti kalau karena dulu kamu orang anak yatim, kalau nanti ketemu anak yatim, pesan Allah, fala takhar, jangan bersenang-wenang kepada anak yatim. Muliakan ibu anak yatim. Karena dulu kita juga mungkin sesusah itu, kata Allah kepada Rasulullah. Kalau ada anak yatim, jangan engkau hardik, engkau hina dan berlakukan senang-wenang. Wa ammasa ila falatanhar, dan amdai ada yang meminta atas rezekimu, falatanhar, jangan kau hardik. Ibu punya harta di rumah, aya nu ngamen, tong berpikir nanaon bere tos. Makanya Rasulullah disampaikan sama Allah, falatanhar, kalau nanti ada anak yatim datang ke kamu, jangan kau lakukan senang-wenang. Kalau ada orang meminta pertolongan kepada kamu, jangan kau hardik, bantu semampu. Nah kalau orang sudah di atas angin seperti itu kan hidupnya pasti sukses terus. Semiskin-miskin orang kaya itu pasti punya duit. Ibu mah nyebut teu boga duit teh bener koredas tuh teh. Du beunghar mah ibu nyebut teu boga duit teh teu boga 100 miliar teh. Jadi sebetulnya bukan tidak punya, kitanya yang, makanya kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika, dah ku ingetin sama kamu kata Allah. Kalau besok hidupmu grafiknya naik, selalu senantiasa mengingat terhadap nikmat Allah dengan cara bersyukur kepada Allah. Mana bersyukur teh carana? Aya nu nyuhunkeun pasihan, aya anak yatim muliakeun, ada orang lebih rendah dari kita, muliakan derajat. Lain alhamdulillah hungkul syukur teh. Alhamdulillah abdi masak kieu ge bari teu mere ka batur mah. Ai ka Allah geleger alhamdulillah dipenta ku jalma, eueuh eta teh pedit ngaranna. Jadi kita tuh Pak amma bi ni'mati rabbika, hadis tuh begitu, dibalikin lagi ayatnya di mafhum mukhalafahkan ke atas. Gimana tuh caranya bersyukur mengingat nikmat Allah? Bapak gaduh gaji 100 juta sebulan, atuh ka masjidkeun 10 juta, ka anak yatimkeun 10 juta, sisanya ke keluarga. Kan begitu. Mun 100 juta. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis beres. Jadi sunnah Rasulullah tuh fair terhadap kehidupan. Kan ada 2 ibu, ada 3 nih cara berpikir di kehidupan ini. Disebut ahlus sunnah. Ya satu yang tekstual. Ya, kalau ibu beramal teh kudu jiga hadis eta. Ada yang liberal, teu make aturan aku mah saya. Nah yang paling bagus yang mana? Yang tadi yang jalur tengah. Ahlul jamaah, menghormati ke sini, menghargai ke sini, mampu mempersatukan kedua-duanya. Nah masjid ini harus ada di jalur itu, jalur di moderat berpikir gitu, sehingga orang mau beda, jangankan sama kebiasaannya di masjid ini, mau beda pun masuk ke masjid ini, nanti kita akan berkumpul, saling mengingatkan satu sama lain, dan itulah yang dihadapi dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya dengan sukses. Itu saja Bu ya.
Kumaha tuh carana selebih dari mengingat seperti ini, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alayya asyara. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah dengan satu solawatan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali keberkahan solawat. Komo atuh kalau ibu paling tidak kita ada kesempatan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekedar mengingat, mengungkap kerinduan, minta izin kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Walaupun mungkin untuk saat ini kita punya kesempatan hanya lewat mimpi, ingin berkumpul, bercengkrama dengan Rasulullah SAW. Sebelum kita ketemu nanti di sana, ya Allah, ya Rasulullah, izinkan saya ingin bertemu engkau, walaupun hanya lewat mimpi. Ya manut cilaka ngimpi-ngimpi aja. Ya Allah, sedih banget ya. Sok atuh bersolawat sing seueur ya, daripada ngagame wae eta ya. Atau bari ngagame baca solawat ya nggak apa-apa. Ibu bari chattingan dengan teman-teman apalah gitu ya, bari solawatan nggak apa-apa, itu supaya waktunya bermanfaat. Baik, saya kira itu saja Ibu. Mudah-mudahan Rabiul Awal kali ini mengingatkan kembali atas kebesaran Rasulullah SAW dan memastikan kita menjadi umatnya. Dan setiap kita mendapatkan syafaatul uzma di saat kembali kelak ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu. Panjang umur semuanya, sehat walafiat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.